selamat pagi. Dan juga Pak Engel, tutornya media bermain dan pembelajaran anak. Ini ada di sini saya mendapatkan tugas. Ini tugas satu, buatlah permainan sederhana yang memuat nama permainan, alat dan bahan, aturan bermain, cara bermain yang bisa mengembangkan aspek fisik, kognitif, bahasa, seni, nilai agama dan moral, sosial emosional anak usia 3-4 tahun. Dan yang kedua, buatlah video simulasi dari permainan maksimal 5 menit. Terus yang ketiga, buatlah indikator kemampuan yang bisa diamati dari permainan tersebut berdasarkan aspek perkembangan anak tersebut. Nah, berdasarkan tugas yang ada, saya mencoba untuk membuat sebuah permainan sederhana, bisa dimainkan oleh anak usia 3-4 tahun, 5-6 tahun, 7-8, bahkan kita yang dewasa pun kita bisa memainkan permainan ini. Permainan ini bersifat permainan klasikal, permainan yang sudah ada dulu, tapi yang kita mungkin lupakan. Dan ini saya mendapatkan ide untuk membuat lagi permainan ini dalam bentuk yang lebih modern. Permainannya itu adalah permainan ular tangga. Kalau teman-teman tahu dan mungkin Pak Tutor juga sudah tahu, permainan ular tangga yang ketika kita bermain maju menggunakan dadu dan anak dadu, kita loncat, terus ada suruhan di situ kita ikuti. Nah, saya mencoba membuat permainan ini seperti permainan dadu, tetapi di dalam ini gambaran yang lebih modern sedikit, sesuai dengan perkembangan anak-anak yang sekarang. Saya merancangnya dan saya menamakannya adalah perjalanan bermakna. Pelajarannya itu, permainannya itu namanya perjalanan bermakna. Perjalanan bermakna. Ya, sederhana sekali. Ini ya sederhana sekali. Mungkin kita jarang memikirkan hal ini, tetapi ini bisa dimainkan untuk semua usia, semua kalangan. Ini berisi permainan yang sederhana, di dalamnya itu sudah termuat 6 aspek perkembangan, bahkan dengan mimpi-mimpi dan cita-cita anak-anak. Bisa kita buat dalam bentuk yang bervariasi tergantung tujuan apa yang kita inginkan untuk pembelajaran. Jadi karena ini tujuannya adalah untuk pembelajaran 6 aspek perkembangan, saya mencoba memuatnya di dalam satu permainan. Bahan-bahan yang kita butuhkan sederhana sekali. Kita hanya membutuhkan 1 lembar karton. Boleh karton yang biasa putih atau karton berwarna, atau kalau tidak ada, kita lebih kreatif lagi, kita bisa menggunakan lembaran kardus, boleh, sisi daripada kardus, boleh, apa saja, atau papan bekas boleh digunakan. Tapi kebetulan yang saya punya adalah sebuah karton. Di sekolah ada, saya tidak beli, tapi ini ada di sekolah. Ini ya, sisa daripada pembelian APE, jadi saya gunakan. Nah, karena saya suka yang berwarna, saya menggunakan sisi yang berwarna. Yang berikut kita punya clip note. Ini yang sering kalau kita gunakan untuk ketika kita menulis sesuatu pesan dan kita tempelkan ke karton-karton. Ini berwarna-warni. Ini kebetulan tidak dibeli. Ini sudah ada dari pembelian pertama APE pada waktu itu dan sisa. Jadi ketika saya menemukan, saya menemukan dan kita gunakan maksimal. Tapi kalau tidak ada, boleh digunakan potongan kertas origami. Origami itu dipotong 4, boleh, atau digunakan juga kertas map yang rusak, map kertas itu bisa digunting. Map yang sudah tidak terpakai itu bisa digunting segi 4 atau bulat atau segitiga, atau tergantung
tergantung kreativitas kita. Nah, itu boleh digunakan. Terus yang berikut kita punya ballpoint, alat tulis, dan kita punya spidol. Boleh spidolnya boleh yang kecil, boleh besar, boleh satu warna, boleh dua warna atau berbagai warna. Kebetulan yang saya punya berwarna-warni karena saya senang yang berwarna. Dan anak-anak juga, kalau di dalam permainan itu semakin banyak warna, anak-anak akan semakin suka. Ya, kita punya itu. Terus kita punya satu buah lem. Kita punya lem, boleh menggunakan lem stick, boleh lem cair, atau juga boleh lem-lem yang seperti biasanya kita dapatkan. Tujuannya hanya untuk merekatkan stick knot ini. Oke, kita mulai. Caranya mungkin teman-teman sudah tahu. Saya mulai karena saya gunakan sisi yang berwarna, karena saya menyukai warna. Oke, Pak, yang berwarna. Kita mulai. Caranya adalah saya membuat sirkuit perjalanan. Boleh teman-teman menggunakan tidak menggunakan gambar sirkuit pun boleh, tidak menggunakan gambar jalan pun boleh, boleh di kotak-kotak boleh. Tapi karena judul yang saya ambil adalah perjalanan bermakna, saya merancangnya dalam bentuk jalan. Jadi start dari sini. Oke, kita berliku-liku dan stop. Kita finish. Kita start. Ini adalah garis start. Ini adalah garis finish. Ya, jangan bosan-bosan ya. Setelah selesai, kita sudah selesai membuat. Kita mengambil flip knot-nya. Flip knot-nya kita tempelkan di antara dari perjalanan ini. Boleh kita menggunakan satu warna boleh, tapi kebetulan saya punya banyak warna, saya menggunakan warna-warna yang ada saja. Ya, warna-warna yang ada kita tempelkan seperti ini, teman-teman. Seperti ini kita tempelkan. Setelah selesai ditempelkan, ini kita tempelkannya seperti ini, berjarak seperti ini. Lalu kita tulis. Kita menuliskan angka. Kita menuliskan angka di setiap kotak. Angka 1, angka 2, dan seterusnya. Tergantung kita ingin berapa angka. Kalau untuk anak-anak kecil, anak usia 3-4 tahun, sekalian ini kita berhitung. Kita berhitung untuk kognitifnya dia. Kita bisa menggunakan angka 1 sampai 10, angka 1 sampai 20, tergantung apa yang ingin kita capai. Jadi angka 3, terus kita tuliskan pada angka 1 apa misalnya ketika kita bermain. Nah, kita tuliskan suruhan-suruhan di dalam kertas ini. Misalnya, kita setelah bermain di dalam kertas ini, kita menyuruh anak untuk mengambil daun dan berhitung. Oke, kita tulis di sini suruhannya mengambil daun dan dihitung. Misalnya, hitung. Oke, kita tempelkan di sini dan seterusnya, teman-teman. Terus setelah selesai, saya punya yang sudah jadi ya, supaya tidak terlalu lama. Saya punya yang sudah jadi. Jadi ini dari garis start, dia menuju ke arah sana, menuju jalannya ke arah finish di sini. Nah, finish ini teman-teman boleh melihatnya. Sirkuitnya kelihatan tidak? Ya, itu dari garis start kita menuju ke arah finish, anak panah di sana. Di dalam ini ada suruhan-suruhan. Nah, cara bermainnya, ayo Kaira, mari bantu Miss kita bermain. Cara bermainnya teman-teman. Halo teman-teman, kita punya cara memainkannya sangat mudah teman-teman. Dan Pak, ini mungkin inspirasi bagi kita semua. Permainan yang kuno, yang sudah dilupakan, tapi bisa kita gunakan untuk menstimulasi tahap perkembangan anak. Dan ini permainannya nih
Kalau dia selesai semua, diulang-ulang, besoknya diulang, atau jeda beberapa waktu diulang lagi, anak-anak bisa mahir. Dan mereka bisa, bahkan mereka bisa mengingat, apalagi kalau kita menggunakan impian, mereka bisa mengingatnya kok. Oke, kita punya dadu, kita punya anak-anak yang akan bergerak, kita bisa gunakan kerikil yang berwarna boleh. Kita kerikilnya kita beri warna boleh, kita bisa menggunakan kulit daripada kerang-kerangan boleh, diberi warna yang cantik, atau kita punya potongan-potongan kayu yang cantik, atau kita punya apa saja yang kita bisa gunakan. Nah, kebetulan di sini saya punya boneka-boneka lucu. Saya punya boneka-boneka lucu yang bisa saya gunakan. Jadi saya gunakan maksimal. Ini boneka-boneka lucu ini adalah boneka mainan kecil-kecil yang ada di PAUD. Nah, dan saya bisa gunakan maksimal. Dan ini anak dadu, boleh kita buat dari, ada yang besar seperti ini dari kayu. Ini dari balok kayu dan diberi angka. Kita langsung saja ya. Kaira dapat 1. Kaira dapat 1, Miss dapat 1. Ya. Miss dapat yang kelinci, Kaira dapat ya. Oke, kita bermain ya. Cara memainkannya seperti ini. Angka 4, Miss dapat angka 4. 4, ya 4. 4 di sini dia bilang sebutkan nama hewan dan tulis di karton. Oke, hewannya hewan ayam. Ayam, tulis di karton huruf A. Misalnya, kita gunakan kertas huruf A. A. Ya, ini huruf apa? A. Ini huruf A. Ya. Terus Kaira lagi, ayo Kaira lagi. Digoyang-goyang-goyang. 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 4 lagi. Aduh, Miss harus beranjak. Hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya, Miss beranjak. Pindah deh. Ya, Miss lagi. Sebutkan tadi apa? Nama-nama hewan. Hewan apa ya? Babi. Apa lagi? Anjing. Anjing. Kalau anjing huruf awalnya apa? A. Coba adik tulis huruf A. Huruf A coba. Ya. A. A besar. Ya, A-nya A besar teman-teman. Ya. Nah, itu cara bermainnya dan seterusnya. Kalau dia mendapatkan angka, misalkan angka berapa lagi? 2 berarti sudah 4, 1, ini berapa? 1, 2. Nah, di sini angka 2 dia suruh menyanyi Baby Shark. Oke? Ayo berdiri kita menyanyikan lagu Baby Shark. Karena kita menyanyikan lagu Baby Shark, kita menggunakan musik. Ya, supaya lebih rame ya. Lebih rame kita menggunakan alat musik. Ya. Connected. Ya, alat musik lagu Baby Shark, oke? Hi, I'm Baby Shark Brooklyn. Wah, sini ayo, sini Kaira. Disconnected. Oke, teman-teman. Karena disuruh kita menyanyi lagu Baby Shark. Oke. Pakai gerakannya. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Mommy Shark. Mommy Shark. Mommy Shark. Mommy Shark. Ya, jadi permainan ini sederhana, menyenangkan, tapi karena saya sendiri jadi agaknya kurang rame gitu. Tapi kalau kita bermain bersama anak-anak dan apalagi kalau ada musiknya, apa yang disuruhkan di sini, dia suruh mengambil daun, anak-anak pergi, ayo ambil daun. Dia suruh menari Baby Shark, dudu dudu dudu. Oh,
anak-anak menari, kita gunakan musik. Terus ada lagi di sini dia menyuruh berdoa untuk nilai-nilai agama moral. Di sini dia bilang doakan orang tuamu. Anak-anak langsung praktik berdoa. Terima kasih Tuhan untuk orang tuaku. Anak-anak langsung bisa praktik berdoa. Di sini dia menyuruh untuk loncat seperti kodok. Dia poin yang ke-13. Dia loncat seperti kodok, dia loncat seperti kodok. Itu untuk fisik motoriknya. Terus kognitifnya. Di sini di dalam kotak yang ke-18 ketika dia sampai, itu disuruh sebutkan warna-warna dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi dia sebutkan merah, bahasa Inggrisnya apa? Kalau dia belum tahu, Miss-nya langsung bahasa Inggrisnya merah, red. Diambilkan warna merah. Warna merah yang mana ayo? Warna merah bajunya Miss, warnanya merah. Itu red. Kita langsung bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan anak. Terus di sini poin ke-20 dia bilang lompat 5 petak di atas lantai. Dia bisa melompat di atas leher. 1, 2, ya seperti begitu teman-teman. Terus di sini untuk seninya, dia bisa menari dan menari baby shark tadi itu bisa masuk nilai seni, bisa masuk nilai seni, bisa masuk nilai fisik motorik. Terus 6-nya di sini ada yang ini dia bilang coba sebutkan urutan penciptaan dunia. Ya misalnya. Terus anak-anak belum tahu nih, kan usia 3-4 tahun, anak-anak belum mengerti. Kita Miss yang langsung mengajarkan, satu apa? Gitu. Ditunjukkan gambar-gambarnya dia. Demikianlah video dari simulasi bermain. Bisa digunakan di kelas kita masing-masing. Bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi ini bisa digunakan untuk games di dalam kita melakukan camp atau games ketika kita mengadakan lomba-lomba, event-event bisa digunakan teman-teman. Kita sesuaikan saja. Kalau usia anak 3-4 tahun, kita gunakan perintah sederhana yang bisa menunjang untuk perkembangan 6 aspek. Kalau anak-anak usia SD, SMP, SMA, itu tentu tingkatannya berbeda lagi. Atau untuk kita yang orang-orang dewasa yang ingin relax, ingin teman-teman yang ingin having fun dalam games, kita boleh gunakan ini dengan perintah yang lebih rumit. Nah, setelah selesai kita bermain, kita bisa memberikan seperti hadiah-hadiah kecil untuk adik-adik kita. Kita bisa gunakan sekali lagi kita gunakan kertas yang ini, kita buat lotre seperti ini. Kita suruh mereka mengambil. Ayo adik-adik, kita sudah selesai bermain. Tidak ada yang di sini tidak ada yang anak-anak yang tidak bisa, tetapi semua bisa, oke? Karena semua bisa bermain, semua adalah anak-anak yang hebat. Perjalanan kita bermakna, perjalanan kita penuh makna, dan sekarang saatnya Miss membagikan hadiah. Siapa yang mau? Tentu anak-anak langsung saya Miss. Dan akhirnya boleh ambil salah satu. Coba Kaira ambil, dapatnya apa? Ayo. Nah, Kaira dapatnya apa? Miss dapatnya apa? Ya, Kaira mendapatkan satu kotak pensil warna. Oh, anak-anak senang sekali. Ya, didapatkan. Mereka pasti senang sekali. Terus Miss mendapatkan satu buah lem. Aduh, Miss dapat hadiah lem misalnya. Anak-anak ketika mereka pulang dari sekolah, besoknya dijamin mereka akan datang lagi. Miss, kita main lagi yuk. Ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Dan semoga permainan ini menginspirasi kita semua. Oke?